Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Raffi Akbar dengan NPM 2012-0188. Dan di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Mengelola Kinerja dan Mutu. Sebelumnya perkenalkan nama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jessica Gunawan dengan NPM 2312-110172. Nama saya Arik Fikri Apriansa dengan NPM 2312-110202. Kenalkan, nama saya Mila Kavita, NPM 2312-110157. Perkenalkan, nama saya Rio Dwi Ramadan, NPM 2312-110152. Perkenalkan, nama saya Eprizal Amin, NPM 2012-110102. Kontrol adalah persoalan penting yang dihadapi setiap manajer di setiap organisasi. Tetapi manajer baru terkadang mengalami kesulitan untuk menentukan sejauh mana ia dapat menggunakan kontrolnya agar membuat orang-orang tetap produktif tanpa menindas motivasi dan kreativitas mereka. Manajer menghadapi banyak persoalan yang berhubungan dengan kontrol, diantaranya mengontrol proses kerja, mengatur perilaku pegawai, mengalokasikan sumber daya keuangan, serta menghitung seluruh keuntungan. Kartu skor berimbang adalah sistem kontrol manajemen komprehensif yang menyeimbangkan ukuran keuangan tradisional dengan ukuran tradisional. Kartu skor berimbang memiliki 4 komprehensif. Yang pertama, kinerja keuangan, aktivitas organisasi dalam memperbaiki kinerja jangka panjang dan jangka pendek. Dan yang kedua, pelayanan pelanggan, mengukur hal-hal seperti bagaimana pandangan pelanggan terhadap organisasi. Dan yang ketiga, proses bisnis internal, berfokus pada statistik produksi dan operasional. Dan yang terakhir, kapasitas organisasi untuk belajar dan tumbuh, berfokus seberapa baik sumber daya dan modal. Model pengendalian. Kontrol anggaran adalah salah satu metode yang paling sering digunakan dalam mengontrol manajemen. Anggaran yang biasanya digunakan manajer yaitu ada anggaran biaya, terdiri atas biaya antisipasi dan biaya aktual. Dan yang kedua ada anggaran pendapatan, berisi pendapatan perkiraan dan pendapatan aktual. Dan yang ketiga ada anggaran kas, yaitu menghitung penerimaan dan pengeluaran pada basis mingguan ataupun harian. Dan yang terakhir ada anggaran modal, yaitu anggaran yang merencanakan dan melaporkan investasi dalam aset-aset besar untuk depresiasi setelah beberapa tahun. Kontrol keuangan. Kontrol keuangan tidak hanya menginformasikan apakah keuangan perusahaan besar dalam posisi yang baik, tetapi kontrol keuangan juga bisa menjadi indikator. Laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi dasar yang digunakan untuk melakukan keuangan dari sebuah organisasi. 2 laporan keuangan besar. 1. Neraca keuangan. Neraca keuangan, balance sheet, menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aset. 2. Lapangan laba rugi. Lapangan laba rugi, income statement, meringkas kinerja keuangan perusahaan untuk interval tertentu, biasanya 1 tahun. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kualitas total atau total quality management. Manajemen kualitas total adalah komitmen seluruh anggota perusahaan untuk menanamkan kualitas ke dalam setiap aktivitas dengan cara melakukan perbaikan terus-menerus. Mengelola kualitas adalah hal yang harus diperhatikan oleh semua organisasi. Filosofi total quality management berfokus pada kerja tim, peningkatan kepuasan pelanggan, dan penurunan biaya. Organisasi-organisasi menerapkan total quality management dengan cara mendorong manajer dan pegawai untuk melakukan kolaborasi antar fungsi dan departemen, serta kolaborasi dengan pelanggan dan pemasok untuk mengidentifikasi area yang akan diperbaiki, tidak peduli seberapa kecilnya perbaikan tersebut. Dan materi yang terakhir adalah tren dalam mengendali mutu dan keuangan.
Banyak perusahaan menjawab realitas ekonomi yang berubah-ubah serta kompetisi global dengan menilai kembali manajemen dan proses-proses di organisasi sendiri. Di antaranya yaitu mekanisme kontrol. Jadi kesimpulannya adalah kontrol merupakan persoalan penting yang dihadapi setiap manajer di setiap organisasi. Selain harus mengontrol keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan, manajer juga harus selalu mengendalikan mutu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal itu dikarenakan untuk membuat pelanggan ataupun customer setia menggunakan produk kita yang berkualitas baik dan terjamin. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dari kami. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, beriman, berilmu, beramal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue pencet lo yang ada. Sumpah ya, gue pencet lo. Gue pencet lo. Mana lagi? Gue suntik lah. Jadi pas kompres ya? Hah? Coba bismillah. Tutupan tuh cocok. Anggaran yang Ini kerja sendiri. Gini nih. Nah, gini. Sedikit.